ngerti dulu ini waktu sholat. Begitu masuk sholat baru ngerjain sholat, atau disebut istiwa. Nah, waktu sholat masalah itu ya ngerti. Nah, pokoknya waktu ngerjakan sholat ini zuhur, asar, maghrib, isya. Kapan selesai waktu? Setelah masuk ya. Jadi waktu zuhur dikerjakan sampai masuk waktu asar. Waktu asar dikerjakan sampai masuk waktu maghrib. Waktu maghrib dikerjakan sampai masuk waktu isya. Wow, detail apa segala macam itu oke. Lain lagi ini kita apa tentang hadis Nabi SAW tentang waktu-waktu sholat, tentang sholat. Nah, ditinggalkan satu sholat subuh, nggak ngerjain sholat subuh, ini harus diganti, diqadha, diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi sebagai uswah suri tauladan. Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu ke Nabi SAW yaitu Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi, ittiba, melihat apa yang dikerjakan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, maunah, maghfirah, memberikan kita petunjuk, mendekatkan kita kepada kebaikan-kebaikan, menjauhkan kita daripada apa yang Allah larang, menjadikan kita orang soleh insyaallah. Amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis Surah Ahdar Ustaz Rahmat Ramdhani, mataan Allah betul hayati, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, digabul hajat, dan antum semua jamaah pengajian Surah Ahdar, mudah-mudahan berkah, manfaat ilmu, manfaat berkah ratib ilahi Umar dan rahmatul syahli baros, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngaji kitab Bulughul Maram, kitab Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau ini ulama, al-imam, alim alamah, di abad ke-7-8 Hijriyah lahir, 773 Hijriyah di Mesir, 23 Sya'ban. Mudah-mudahan ini agak susah kitab hadis untuk kaidah fikih. Ini kitab dulu pernah di ngajiin Datuk Ana Habib Abdullah bin Syami di Kuitang. Jadi kitab ini kitab ngarah ke fikih lah, begitu kitab Bulughul Maram, kitab tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah bijahi sallallahu maulana Muhammad bin Abdillah SAW, bijahi sahabatihi wa ahlu baiti wa dzurriyyatihi, thumma ila ruhi syekhina al-Hajki Muhammad bin Miyati, thumma ila ruhi syekhina Al-Kutub Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib al-atas Pekalongan, thumma ila ruhi syekhina Al-Habib Mahdi bin Muslim Syami al-atas, thumma ila ruhi syekhina Al-Habib Abdurrahman bin Muslim Bahliga Rasulwan. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pakaian rapi apa segala macam kalau diperhatiin ini kayaknya orang ini dia ini mau ngapain, mau pakaian rapi apa segala macam. Perkara kenapa kita berpakaian dikata adab, karena memang pertama paling penting ini mikirin bagaimana kita adab dalam ngadain sholat. Sholat ini kalau kita kepengen ngerti wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dia ini ada hal, ada apa ya, kelihatan hebatnya di magam dalam waktu di saat di sholat. Kitabus sholah dikatakan babul mawagid. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waktu dhuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi malam yahdur waqtul asri wa waqtul asri malam tasfara syams wa waqtu salatil maghrib malam yaghibi syafaq wa waqtu salatil isya ila nisfil lail aswad wa waqtu salati subuh min tulu'il fajri malam tatli'u syams. Rawahu Muslim, hadis sahih. Hadis riwayat Imam Muslim. Kitab salat terjemahnya. Bab pertama. Hal waktu salat. Ini kitab terjemah yang nerjemahin orang Bekasi di Barusa. Masyaallah. Tahun 40-an. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, waktu zuhur itu telah tiba apabila waktu telah tergelincir matahari sampai bayang-bayang seorang sama tingginya, selama belum masuk waktu asar. Dan waktu asar itu ialah selama belum kuning matahari. Belum kuning. Dan waktu maghrib ialah sebelum hilang warna merah. Dan waktu isya sampai ke separuh malam. Paling tengah yang terakhir. Sedang waktu subuh mulai dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahu min hadisi Buraidah fil asri wa syamsu bayda'u nafiyah wa min hadisi Abi Musa wa syamsu murtafi'ah. Pada Imam Muslim itu diambil hadis Buraidah tentang waktu asar, yaitu matahari masih keadaan putih bersih, dan dari hadis Abu Musa diambilkan matahari masih keadaan meningkat tinggi. Wa an Abi Barzatal Aslami radhiyallahu an qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asri thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wa syamsu hayyah wa kana yastahibbu ayu akhira minal isya wa kana yakrahu nauma
qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisah wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ah. Muttafaq alaih. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW salat asar, lalu salah seorang di antara kami ada yang kembali ke pemondokannya atau rumahnya di pinggiran kota Madinah, dan matahari masih terang. Juga beliau sering mengakhirkan salat isya, dan beliau tidak suka tidur sebelum salat isya, dan tidak suka bercakap-cakap sesudahnya. Dan beliau baru berpaling dari salat subuh setelah seseorang mengenal orang yang duduk di sampingnya, dan beliau baca 60 sampai 100 ayat dari Al-Quran. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa indahuma min hadits Jabir wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Pada kedua imam itu dikeluarkan hadis dari Jabir radhiyallahu an, dan kadang-kadang Rasulullah SAW mendahulukan lekas-lekas mengerjakan salat isya, tetapi kadang-kadang mentakhirkannya. Wali Muslim min hadithi Abi Musa fa'aqama al-fajra hinan syaqqal fajar wa nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dah. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengerjakan sholat subuh ketika fajar menyingsing, dan orang-orang hampir tidak mengenal satu dengan lainnya, gelap. Wa an Rafi ibni Khadij radhiyallahu anhu qala kunna nusalli al-maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablih. Muttafaq alaih. Kami sholat maghrib bersama Rasulullah SAW. Kemudian salah seorang di antara kami ada yang pulang dulu sesudah selesai sholat atau sesudah selesai sholat, dan ia masih melihat jelas di mana tempat jatuhnya anak panah kami. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaq alaih, disepakati al-sahihain Bukhari Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin bil isya hatta dhahaba ammatul lail thumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada suatu malam Rasulullah SAW mengerjakan sholat isya ketika telah masuk waktu ammah hingga lenyap sebagian malam. Kemudian beliau keluar dan sholat lagi. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya waktu itu adalah waktu sholat isya, jika tidak menjadikan keberatan bagi umatku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saddal haru fa'abridu bis salati fa inna shiddatal hari min fayhi jahannam. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, apabila telah amat keras panas, maka nantikanlah waktu yang dingin untuk sholat.
Karena udara yang amat panas itu merupakan bagian dari muntahan neraka jahanam. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Rafi ibn Khadij radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bisubhi fa innahu a'dhamu liujurikum rawahul khamsatu wa sahahahu Tirmizi wa Ibnu Hibban. Dari Rafi ibn Khadij radhiyallahu an, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah subuh ketika waktu masih amat pagi benar, sebab sesungguhnya subuh atau demikian sangat besar pahalanya bagimu. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Hibban, menyatakan sahihnya hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu asyamsu faqad adraka subuh wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka al-asr. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang hanya mendapatkan 1 rakaat dalam sholat subuh sebelum terbit matahari, maka ia telah mendapatkan waktu sholat subuh. Dan barang siapa yang menemukan 1 rakaat dalam sholat asar sebelum terbenamnya matahari, maka ia telah mendapatkan waktu sholat asar. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali Muslim an Aisyah radhiyallahu anha nahwuh wa qala sajdah badala rak'ah thumma qala wa sajdatu innama hiya rak'ah. Pada Imam Muslim disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha seperti yang diriwayatkan di atas, dan Imam Muslim berkata 1 sujudan sebagai ganti 1 rakaat. Lalu ia bersabda lagi, adapun 1 sujudan di sini sebenarnya 1 rakaat. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams. Muttafaq alaih. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, tidak ada lagi salat sehabis salat subuh sampai terbit matahari, dan tidak ada salat sesudah salat asar hingga terbenam matahari. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walafdzul Muslim la salata ba'da salatil fajar walahu an Uqbah bin Amir thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an nakbura fihinna mautana hina tatlu syamsu bazighatan hatta tartafi wa hina yaqul qaimu dhahirah hatta tazula syams wa hina tatadayyafu syamsu lil ghurub. Adapun lafaz hadis Imam Muslim, adapun lafaz Imam Muslim berbunyi sebagai berikut, tidak ada salat sesudah salat subuh. Pada Imam Muslim ada hadis yang diterima dari Uqbah radhiyallahu an, 3 macam waktu yang dilarang Rasulullah SAW pada kita untuk mengerjakan salat dan untuk menguburkan mayat, yaitu waktu terbit matahari sampai ia tinggi, waktu tegak lurus matahari sampai ia condong, dan waktu hampir matahari terbenam. Wal hukmu tsani inda Syafi'i min hadits Abi Hurairah bi sanadin dha'ifin wa zada ila yaumal jumu'ah wa kadza li Abi Dawud an Abi Qatadah nahwuh. Dan hukum yang kedua itu menurut Imam Syafi'i
radhiyallahu an adalah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang lemah. Ia menambahkan kecuali hari Jumat. Demikian pula hadis yang ada pada Imam Abu Dawud dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Wa an Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bi hadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Rawahul khamsatu wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Jubair ibn Mut'im, bersabda Rasulullah SAW, hai Bani Manaf, janganlah kamu larang seorang pun untuk tawaf di Baitullah dan salat di mana pada saat mana yang dikehendaki orang itu, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5. Imam Tirmidzi menyatakan sahihnya hadis ini, juga Imam Ibnu Hibban. Zaman Imam Tirmidzi zaman Imam Asqalani lain zaman Imam Tirmidzi zaman dulu kan, diriwayatkan Imam Tirmidzi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu an qala Asy-syafaqul khumrah, rawahu Daraqutni wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa ghairuhu wa ghafahu ala Ibni Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, syafaq itu ialah warna merah di langit. Hadis diriwayatkan oleh Imam Daraqutni. Imam Ibnu Huzaimah menyatakan sahihnya hadis ini, dan selain Imam Ibnu Huzaimah menyatakan mauquf hadis ini kepada Ibnu Umar radhiyallahu an. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajran, fajrun yuharimu ta'ama wa tahillu fihi salat, wa fajrun tahrumu fihi salat, ay salatu subuh wa yahilu fihi ta'am. Rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa sahahah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, fajar itu ada dua macam. Satu, fajar yang diharamkan makan tetapi dihalalkan salat, dan satu lainnya diharamkan salat, yaitu salat subuh dan halal di dalamnya makan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Hakim. Mereka menyatakan sahihnya hadis ini. Oleh Hakim min hadis Jabir nahwuh wa zada fil ladzi yuharimu ta'am innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq wa fil akhar innahu kadza nabi sirhan, innahu kadza nabi sirhan. Dan pada Imam Hakim meriwayatkan hadis yang sama bunyinya dari riwayat Jabir radhiyallahu an, tetapi ia menambahkan tentang fajar yang diharamkan makan itu, yakni bahwasanya fajar itu terbit memanjang di ufuk langit. Dan dalam riwayat lain disebutkan sebenarnya fajar itu laksana seekor serigala. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali salat fi awali waqtiha. Rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahahah wa asluhu fi sahihain. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, seutama-utama amal itu ialah salat pada awal waktunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim, dan keduanya menyatakan sahihnya hadis ini. Adapun sumber pengambilannya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa Nabi Mahdzurah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah. Akhrajahu Daraqutni bi sanad dhaif jiddan wa Tirmidzi min hadits Ibni Umar nahwuh
dunal awsati wa huwa dhaifun aidha. Dari Abu Mahdhurah radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, awal waktu itu adalah waktu yang paling diridhai Allah, dan pertengahan waktu itu merupakan rahmat Allah, serta akhir waktu itu ampunan Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang amat lemah, sama seperti hadis riwayat Imam Daruqutni ini, riwayat yang ada pada Imam Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar, tetapi tanpa memakai lafaz pertengahan waktu. Hadis ini pun lemah adanya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'dal fajri ila sajdatain akhrajahu al-khamsatu ila an-Nasa'i. Wa fi riwayati Abdur Razzaq la salata ba'da tulu'il fajri ila rak'atainil fajr. Wa mithluhu lid-Daruqutni an Amr bin al-As. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada salat sesudah fajar kecuali 2 sujudan. Hadis dikeluarkan oleh Imam 5 kecuali Imam Nasa'i. Dalam riwayat Imam Abdur Razzaq disebutkan, tidak ada sholat sesudah terbit fajar kecuali 2 rakaat fajar, sama seperti riwayat Abdur Razzaq. Riwayat yang ada pada Imam Daruqutni dan hadis Amr ibn As. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra thumma dakhala baiti fa shalla rak'ataini fasa'altuhu faqala sughiltu an rak'ataini ba'da dhuhri fasallaituhuma an faqultu afanaqdihima idza fatata qala la akhrajahu Ahmad wa li Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anhuma bimakna. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar, kemudian beliau masuk ke rumahku, lalu beliau salat 2 rakaat. Maka aku pun menanyakan tentang salat itu kepada beliau, maka jawabnya, aku sangat sibuk sekali sehingga tak sempat mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah zuhur. Maka baru sekarang aku kerjakan sholat itu. Aku bertanya lagi, apakah kami wajib mengqadha'nya bila 2 rakaat sesudah zuhur itu ditinggalkan? Jawab Rasulullah SAW, tidak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Pada Imam Abu Dawud disebut pula dengan maknanya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. 5 waktu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus Jumat, terus salat sunnah, salat jenazah, ngamandikan jenazah, salat jenazah, terus salat Idin, salat sunnah, terus kifayah, salat jenazah segala macam. Nah, itu fikih. Itu fikih. Salat ini. Nah, ini hadis nganterin ke perkara-perkara itu. Waktu fajar segala macam. Hadis pertama tadi dikatakan an Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dari Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, hadis Nabi bab salat, perkara salat,
waktu zuhur telah tiba apabila telah tergelincir matahari. Nah, jadi sembahyang zuhur, sholat di waktu ada matahari siang. Zuhur, asar dikerjakan dua sholat ini, sholat di siang hari dikatakan zuhur, asar 2 rakaat, 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Dikatakan dari hadis riwayat Abdullah bin Umar, Anas bin Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dikerjakan sholat zuhur, dikerjakan Rasulullah sholat zuhur. Nah, kita kerjakan sholat zuhur ini apa? Sholat zuhur. Sholat zuhur ini sholat di waktu ada matahari. Terus sholat asar di waktu asar. Terus asar, habis waktu asar di waktu masuk matahari. Masuk matahari, masuk dia waktu mengerjakan sholat maghrib. Mengerjakan sholat maghrib. Terus sholat maghrib, kapan sholat maghrib? Sampai masuk waktu sholat isya. Nah, waktu sholat, nggak boleh ngerjain sholat. Masuk ke sholat nih, ngerti dulu ini waktu sholat. Begitu masuk sholat, baru ngerjain sholat. Atau disebut istiwa. Nah, waktu sholat, masalah itu ya ngerti. Nah, pokoknya waktu ngerjakan sholat ini zuhur, asar, maghrib, isya. Kapan selesai waktu? Setelah masuk. Jadi waktu zuhur dikerjakan sampai masuk waktu asar. Waktu asar dikerjakan sampai masuk waktu maghrib. Waktu maghrib dikerjakan sampai masuk waktu isya. Detail apa segala macam itu oke. Lain lagi ini kita apa tentang hadis Nabi SAW tentang waktu-waktu sholat, bab tentang sholat. Nah, ditinggalkan satu sholat subuh, nggak ngerjain sholat subuh, ini harus diganti, diqadha, diganti. Harus diganti subuh di waktu apa nih enaknya? Di waktu apa? Kalau misal dikerjakan waktu sebelum zuhur, ya, di waktu sebelum zuhur, berarti waktu duha, mulai keluar matahari udah bukan subuh, ya. Waktu dua sholat yang apa, zuhur asar. Nih waktu zuhur asar. Nah, diqadha sholat ketika itu ini udah besok. Jadi waktu keluar matahari udah bukan subuh. Maka diriwayatkan ketika Isra Mi'raj Rasulullah pertama dikerjakan Nabi zuhur. Memang sholat ya paling ajib sholat subuh, paling susah, paling akhir. Yang susah akhir. Orang hidup mati husnul khotimah ribet. Kalau hidup mah enak, udah lahir enak, mati bayi wah luar biasa. Hidup adalah sholat, hukum juga ditentukan Allah begitu. Terus diqadha subuh, diqadha diganti niat sholat ya qadha. Sholat subhi karena ditinggalin subuh nih, dia diqadha. Ada sholat duha sunnah sampai zuhur, sampai masuk zuhur. Oh berarti termasuk sholat duha luar biasa. Iya, sholat duha khairu minad dunya wa ma fiha. Masya Allah, sholat duha ini pembuka rezeki akhirat, pembuka babil jannah. Sholat duha. Jadi nggak ada apa-apa dunia ini yang lebih
hebat daripada kenikmatan akhirat. Salat apa? Guna salat untuk ngerti waktu-waktu salat. Salat ini untuk ngerti waktu salat. Ente mau orang nggak salat, ente nggak lihat nggak ada masalah. Orang nggak salat nih, ente nggak ngelihat nggak ada masalah lah, ngapain lu lihat? Orang nggak salat, udah. Masalah ke ente apa? Orang salat bukan nyembah ente. Orang salat ini bukan nyembah kita. Tapi terus orang ini kira-kira ngerjain salat apa enggak? Lah ini ngurusin orang, ngapain ngurusin orang? Nah, tapi terus, ini pulang ke syariat. Maka ninggalkan sholat itu perkara nggak benar sama sekali, sampai kalau orang itu dia nggak ngerjain sholat, ya lengkap. Munafik. Ya munafik, orang nggak sholat, munafik ini nggak bisa ke surga. Akhirnya ya orang nggak sholat ya memang mungkin orang ya kesel. Ini orang kok nggak sholat sih bagaimana? Cuman jangan ngurusin orang. Hati-hati. Ini meninggalkan sholat ini saingannya ngebunuh orang. Itu kudu dibunuh. Kalau jembatan antara dosa kecil sama dosa gede itu zina. Termasuk dosa-dosa besar, tapi masih lebih berat ninggalkan sholat. Itu kalau orang zina dia belum nikah. Belum nikah ini orang zina. Ini perkara maksiat ninggalkan, batalin perkara sholat. 40 hari nggak diterima sholat, ngaruh. Maksiat ini ngaruh kalau dipikirkan ke perkara sholat. Jadi orang terus nyalahin orang nggak sholat, ini orang kasyaf apa bagaimana maksudnya? Jadi kita ini manusia ini banyak bobrok karena banyak maksiat. Apa orang ngasih tahu orang perkara sholat, dia ngerti ukuran dosa orang, gitu. Jadi dia 70 tahun itu kalau dia ngelakuin zina, terus syurabul khamar, di kita bulu kemaram diterangkan di akhir, terus syurabul khamar, minum khamar apa segala macam, yo sholatnya 40 hari batal, na'udzubillah, luar biasa. Terus dosa luar biasa, dosa nggak diampuni sama sekali, ya Allah, karena ninggalkan sholat. Dikodok terus, dikodok diganti. Maksiat apa aja udah repot. Ya repot luar biasa. Ya yuk kerjain sholat. Karena ninggalkan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nggak bakal terima. Patokannya Nabi Muhammad, ukurannya Nabi Muhammad, paham? Jadi Allah berikan kita nih apa sih? Anani, Habib Hussein ini anani, kira-kira Allah senang ridho nggak? Kalau kata ana sih sengerti ana nggak ridho. Hati-hati. Perkara sholat itu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala pastikan. Kalau dikerjain ya orang ini selamat, kalau nggak dikerjain nggak bakal selamat. Perkara sholat. Waktu sholatil isya ila nisfil lail ausat. Terus dan waktu isya sampai ke separuh malam, yang paling tengah, yang terakhir waktu sholat. Udah pertama mikir apa sholat ini kalau nggak dikerjain gimana.
mikir gitu. Kalau sholat nggak dikerjain ini, kira-kira kenapa? Nifak penyakit. Munafik ini penyakit yang kaitan ke mulut. Jadi mulut kita rusak. Nah, kalau udah mulut rusak, akhirnya pikiran, badan yang dimakan ini makanan apapun dari hasil kegawean mulut, kekerjaan mulut. Yang dicari nggak bisa barokah. Ini orang ninggalin sholat. Akhirnya yang dimakan jadilah sesuatu yang haram. Karena maksiat lisan karena ada nifak, karena ninggalkan sholat. Lah barulah keras hati. Ente nyuruh orang sholat, anak yang ngerti gak pernah nyuruh orang sholat. Orang sholat masjid, karena memang kudu ke masjid. Dia nyeru supaya orang-orang ke masjid. Jadi kalau kita nih nyuruh orang berjamaah sholat karena masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran, wa anzir asyiratikal aqrabin. Lah kok dalil Quran salat dikatakan, kenapa orang ini bisa dikatakan abd, hamba Allah? Karena orang ini soleh. Apa soleh? Soleh ini dia mempunyai suluh, mempunyai sambungan yang nggak pernah terputus dari Allah. Jadi hakikah sholat Kiai Nur Ali Bekasi, setiap malam Jumat sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi memang ibadah sholat ini nggak bisa putus karena mempunyai suluh di hati seorang ini. Jadi setiap hakikah orang hidup setiap waktu sholat, setiap saat, setiap waktu. Mukhul ibadah dikatakan. Kalau orang sholat terusan sholat, nggak ada yang mau sholat. Kalau kata guru, anak Qoyim, kalau misal sholat berjamaah ini diwajibin apa sholat kudu apa khusyuk segala macam ini itu, ya nggak ada orang sholat. Memang khos orang-orang tertentu yang ngerjain sholat, dia memang Allah beri bisa. Berarti sholat ini karena berserah kepada Allah. Kita ngerjakan sholat ini supaya Allah ridho kepada kita. Kita ninggalin sholat, minta ampun ke Allah supaya Allah ngampunin kita. Allah akan berikan. Lalu enggak syirik kok bab sholat. Ada penyakit orang nggak demen sholat, ada. Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu itu bisa ngelipat waktu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sufi mutlak. Jadi kalau ada orang dia ini zahid, zuhud, orang ini udah ngurusin urusan dunia sama sekali, dan ada saksi, kita ngerti. Kita ngerti orang ini memang begitu. Sekampung lah ngerti, sekota lah ngerti, senegara lah ngerti, sedunia lah ngerti. Nah, ini berarti orang ini udah dipersaksikan. Memang orang ini sufi. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani mutlak. Paham? Jadi kalau ada orang yang kita anggap seperti itu, jangan sembarangan, nanti salah. Kayak kita ngerjakan perkara sholat, jangan ditinggal, nanti bahaya. Syekh Abdul Qadir Jilani bisa ngelipat waktu. Allah al-baqa, Allah baqa, Allah kekal.
Jadi kalau sekarang jam setengah 10, besok jam setengah 10, pas waktu ini, itu besok jam setengah 10, jam sekarang setengah 10 ini bisa dibalikin Syekh Abdul Qadir Jilani jadi jam setengah 10, ataupun dicepetin kayak besok nih jam setengah 10. Ya. Nah itu ada memang Allah berikan. Ada kenapa? Karena man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yuridillahu bihi khairan, karena Allah menjadikan jadi Allah Subhanahu wa taala ngatur waktu sholat ini supaya kita ngerti Rasulullah SAW. Iya, supaya kita Nabi. Karena kesempurnaan sholat kita diukur khusyuk segala macam aturan ini itu bagaimana kita ngenali Nabi, yaitu dikatakan Imam Bukhari, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa menghadapkan sunnahku kata Nabi Muhammad. Sunnah di sana hadis Rasulullah, kita ngerti hadis Nabi SAW. Kata Imam Bukhari, sunnah itu hadis Rasulullah SAW. Lah kita bulughul maram ini, bulughul maram bukan maram, bulughul maram. Kalau maram kalau India, bulughul maram itu Imam Al-Asqalani. Imam Al-Asqalani ini dia lahir di Mesir. Dia itu Al-Asqalani itu dari Al-Hore, namanya Al-Asqalani gitu. Emang orang Arab dia ngerti apa, senang di dalam ilmu agama itu ada ilmu nasab lah, bin siapa. Ada terangkan sama awak penterjemah kitab itu di mukadimah gitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala nggak tidur, bako. Jadi kalau kita kepengen semangat sholat, ya bayangin Allah, ngerti sifat-sifat Allah, ilmu, tauhid, tentang Nabi, tentang Quran, tentang malaikat, tentang iman, takwa, apa segala macam. Ini yang menguatkan badannya berdiri ngejain sholat. Nah, karena sholat dikatakan bagaimana amal setelah ngerjakan sholat ini diterima Allah. As-sholatu imaduddin, man agamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Dikatakan Rasulullah, sholat yang agama. Kalau kita ngerjakan sholat, oh berarti agama kita kuat. Lah gimana cara ngerjakan sholat? Lah nggak ngerti terus cara wudhu. Nah, sengaja ini bab sholat, wudhu dan nggak usah jadul. Nah, terus bagaimana cara ngerjakan sholat ini? Tapi nggak tertil, ya, tertib, ya khusyuk, ngerjakan khusyuk. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dah. Kudu begini, nggak kudu. Yang penting sholat diterima, terus sholat sah. Sholat sah ini dengan keterangan sah. Terus sholat nggak bisa ditinggal. Berarti kalau orang sholat sebatas mampunya orang ini sholat, dia dapat pahala. Sebatas kemampuan dikerjakan orang itu. Terus asar, ba'da asar nggak boleh sholat, ya. Tapi setelah sholat asar, ya, sholat asar akhir, ya resiko. Terus apa? Subuh, ya, subuh ini ada waktu-waktu, ya, ada waktu-waktu subuh sampai jam segini, itu fikih. Terus asar sampai jam segini nih, sampai matahari segala macam itu. Nah, dikatakan Rasulullah SAW waktu yang dikerjakan sholat ini zuhur, waktu matahari ada di situ matahari, ya, kecuali wali tadi, orang-orang tertentu
Ya kecuali wali. Kalau wali sholatnya lain, cuman nggak usah ngerasa jadi wali lah, jangan. Kalau orang nggak jadi wali nanti malah bukan ke tempat malah ke tempat kesambet. Nah, karena memang waktu ngerjakan sholat ini waktu yang disenangi. Ya, kalau senang waktu hidup ini apa sih paling menyenangkan? Waktu sholat. Ya, jadi qiraatul Quran, baca Quran dengan kita ngerjakan sholat, itu lebih bagus kita demen sholat daripada demen baca Quran, sholat mah dijalanin. Jadi ibadah paling menguatkan akidah, kekuatan diri kita, iman kita, takwa, apa segala macam itu. Orang-orang alim, orang sholat kan takwa, itu sholat, ibadah sholat. Imaduddin kata Nabi, tiang agama. Man aqamaha, siapa ngerjakan sholat, mendirikan ini ngerjain sholat, faqad aqamadin, maka orang ini mendirikan agama. Jadi dia hidup bahwa ibadah itu sholat, ya, dan terus agamanya hidup, imannya hidup. Udah nggak ngerjain sholat, malas-malasan sholat, ya agamanya malas orang itu. Nah, ini nggak beres. Orang kalau nggak ngerjakan sholat, ini orang ini males-malesan, ya, nggak ngerjakan sholat, ini orang ini kaslan, pemalas. Lah bagaimana caranya? Nah ini orang yang disuruh sholat. Ya, jangan suka nyuruh-nyuruh orang sholat sembarangan. Orang-orang begitu yang disuruh sholat. Suruh sholat. Ya lihat nih bocah nih nggak sholat mulu, berapa hari apa segala macam. Sholat. Nah benar ini. Cuma jangan sembarangan nyuruh-nyuruh orang sholat, jangan. Itu nggak boleh. Cuman ada perkara-perkara yang di saat kita kudu nyuruh orang, ngetin orang untuk sholat. Itu gitu sholat ini yang dikatakan. Nah bagaimana orang yang memang dia malas sholat, terus kita ingetin dia buat sholat. Nah, itu kalau misal dia kebanyakan lagu, bagaimana orang ini nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Nah, karena sholat ini derajat tinggi. Ya, Imam An-Nawawi, Abu Sharaf An-Nawawi dalam Al-Adhkar itu katakan wirid. Ya, orang nyuruh sholat ini menggema suara musalla itu, dia memang ada kekuatannya. Setan-setan demit apa segala macam nggak senang, orang adzan apa segala macam nggak demen dia. Memang ada al-awrad qiraatul Quran kata Nawawi. Itu baru Quran. Apalagi seruan salat, apalagi orang mikirin salat, apalagi hati orang yang demen salat. Ini luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.